من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا فلله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimahullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi undangan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di perjamuan Allah ini senantiasa dijadikan oleh Allah mempunyai hati yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita selanjutnya adalah menjaga iman takwa ini sampai akhir hayat sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, dalam memantapkan iman takwa kita, Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan." Qul, katakanlah wahai Muhammad, sadaqallah, maha benar Allah atas apa yang difirmankannya. Maha benar Allah apa yang dikisahkannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi apa yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an itu adalah benar adanya. Itu adalah faktual, bukan hoax atau bukan fiksi. Tapi kebenaran yang diangkat oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim adalah benar adanya. Karenanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala fattabi'u millata Ibrahim hanifan. Salah satu yang dikisahkan oleh Allah adalah sejarah tentang baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karenanya kemudian kita diperintahkan untuk mengikuti millah Ibrahim. Kenapa disuruh mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim? Karena ajaran Nabiullah Ibrahim itu disifati oleh Allah sebagai ajaran yang hanif, ajaran yang lurus, ajaran yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Maka di kesempatan siang hari ini kami hanya mencuplik satu penggalan kisah yang panjang dari perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim. Siang hari ini kita hanya mengambil butiran mutiara dari sejarah beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran, dan juga sebagai role model hidup kita, sebagai contoh, teladan, dan rumus hidup di dalam kita mengarungi kehidupan agar kita termasuk orang-orang yang bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, satu mutiara percikan dari kisah Nabiullah Ibrahim itu diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu bermimpi. Dan mimpinya ini pasti adalah mimpi yang benar, atau yang disebutkan di dalam hadis adalah ar-ru'yah as-shadiqah. Mimpi yang benar
mimpi yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Dalam penggalan kisah ini Nabiullah Ibrahim memanggil putra tercintanya yaitu Nabiullah Ismail. Kemudian menjelaskan apa yang beliau lakukan atau beliau dapatkan di dalam mimpi beliau. Beliau mengatakan inni ara fil manam. Sesungguhnya kami tadi malam bermimpi untuk menyembelih engkau wahai Ismail. Azbahuka fanzur madza tara. Maka kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam minta pendapat, bermusyawarah kepada Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Nah, ini barangkali yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya Nabiullah Ibrahim di dalam membawa ajaran yang benar, meskipun yakin bahwa perintah menyembelih putranya ini adalah hak benar adanya, dan andai kata Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam langsung menyembelih tanpa bermusyawarah, tanpa minta pendapat, ini pun dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak demikian apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, justru memanggil putra tercintanya, kemudian mengatakan fanzur madza tara. Nah, kira-kira apa pendapatmu tentang perintah Allah untuk menyembelih dirimu? Inilah yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita. Kita di dalam mengajarkan kebenaran, mentransfer kebenaran, membiasakan kebenaran, maka dahulukanlah kita dengan cara-cara musyawarah, dengan cara-cara yang baik, pendekatan dari hati ke hati. Misalnya anak kita, ketika kita melihat anak kok belum mau untuk ibadah, masih bolong sholatnya, masih banyak ibadah yang ditinggalkannya, maka kita tidak kemudian dengan kekuasaan kita sebagai orang tua hanya memerintahkan saja dengan lisan kita tanpa pendekatan hati, maka yang terjadi seringkali adanya penolakan dari anak-anak kita. Ketika anak kita misalnya yang perempuan belum berhijab, kemudian kita memerintahkan dengan oral lisan kita tanpa pendekatan hati kita, seringkali kadang-kadang penolakan yang terjadi, atau bahkan justru anak kita punya argumen yang lebih kuat dibandingkan kita. Makanya di dalam mentransfer kebenaran, meskipun perintah menyembelih itu adalah perintah yang hak, tetapi yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah mengedepankan musyawarah, pendekatan dari hati ke hati. Maka kalau pendekatan ini yang kemudian kita tiru, kita contoh ketika anak kita belum sholat, maka kita nasihati dari hati ke hati. Syukur ada linangan air mata yang keluar dari mata kita, yang itu dilihat oleh anak. Meskipun kita mungkin belum menasihati, maka tetesan daripada air mata ini sanggup untuk melelehkan hati yang beku. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pendekatan hati yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam menghasilkan sesuatu yang luar biasa, sehingga Nabiullah Ismail kemudian bisa mengatakan kalimat yang sangat indah. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Duhai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepada engkau. Ini kalimat yang luar biasa. Andai kata Nabiullah Ismail mungkin tidak didekati dengan pendekatan hati ke hati, mungkin yang terjadi adalah penolakan. Andai kata Nabiullah Ibrahim itu langsung menyembelih Nabiullah Ismail tanpa adanya kompromi, maka mungkin dalam hati Nabiullah Ismail ada dendam di dalamnya.
Tetapi karena pendekatan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, pendekatan yang sangat sempurna, maka yang didapati adalah jawaban sempurna juga dari Nabiullah Ismail. Beliau mengatakan, ya abatif al-ma tu'mar, duhai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku nanti di surga termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam peristiwa ini ada beberapa hal yang perlu kita petik menjadi pelajaran hidup kita. Satu, di dalam membiasakan mentransfer kebenaran, membimbing putra-putri kita, keluarga kita di jalan yang benar, maka tentu harus dengan cara-cara yang benar, yaitu pendekatan hati bermusyawarah. Insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang sempurna. Yang kedua, bahwasanya syariat ini kemudian diteruskan di dalam syariat Islam, yaitu dengan syariat berkurban, yang ketika itu atas keikhlasan Nabiullah Ibrahim dan keikhlasan Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam, maka kemudian Allah tidak tega dan menggantinya dengan seekor domba untuk disembelih. Karenanya kemudian ketika kita masuk bulan Dzulhijjah, maka di antara persiapan kita adalah menyiapkan kurban sebagai pengganti daripada kurbannya Nabiullah Ismail, pengganti dari kurban dari anak-anak kita. Oleh karenanya sekali lagi, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai kita mempersiapkan untuk berkurban di bulan Dzulhijjah nanti. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Bahkan para ulama kemudian memberikan pandangan hukum, status hukum tentang berkurban. Seperti Imam Abu Hanifah sampai kepada level wajib bagi orang yang berkemampuan, kemudian dia tidak ada halangan untuk berkurban, maka wajib baginya untuk berkurban. Ini pandangan hukum, pendapat hukum Imam Hanafi memberikan status bahwa kurban ini hukumnya wajib. Didasarkan kepada beberapa hadis baginda Rasulullah, bahwasanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sama sekali ibadah kurban ini. Yang kedua, Nabi SAW di dalam sabdanya, barang siapa yang diberikan kemampuan untuk berkurban kemudian tidak berkurban pada tahun itu, maka kata Rasulullah, jangan mendekati tempat sholatku. Ini sebuah peringatan yang keras, sehingga Al-Imam Abu Hanifah itu memberikan status hukum sebagai wajib ketika kita diberikan kemampuan. Imam Malik dan Imam Syafi'i hanya memberikan pendapat hukum bahwa itu adalah sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat ditekankan, karena memang baginda Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan meskipun beliau dalam keadaan safar atau bepergian. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan peristiwa sejarah tentang dikorbankannya Nabiullah Ismail alaihissalam ini menjadikan kita semakin tambah bersyukur kepada Allah. Diberikan syariat yang mudah, diberikan syariat pengganti untuk mengkorbankan anak kita, diganti dengan mengkorbankan kambing, domba, sapi ataupun unta. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan, keluasan rezeki, sehingga kita bisa menunaikan ibadah kurban dengan sebaik-baiknya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.